Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi banyak sekali kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat aman, di mana di awal tahun 2021 ini di berbagai tempat ya, menurut data sudah 100 lebih bencana alam, dan alhamdulillah kita masih diberi kenyamanan dalam beribadah, maka mari disyukuri dengan sebaik mungkin. Yang berikutnya juga tentu juga nikmat kesehatannya, di mana isu belakangan ini adalah terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Yang berikutnya juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya pula selaku khatib saya mengajak diri saya pribadi maupun hadirin sekalian, mari senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya bekal yang bisa kita bawa kelak di hari akhir adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait pula juga dengan memasuki kita tahun baru 2021 ini, bertambah tahun tentu saja berkurang jatah usia kita ya. Ajal kita semakin dekat, artinya pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pasti akan semakin dekat. Setiap hamba sama seperti saya ketemu Anda saat ini pasti akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Digunakan untuk apa? Nikmat melihat, mendengar, berbicara, makan, minum, berjalan, berdiri, duduk, itu digunakan untuk apa saja. Ada catatannya. Ada yang melihat apa yang kita lakukan setiap saatnya, setiap harinya, 24 jam kita dalam sehari itu untuk apa saja. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus utusan-utusannya, malaikat-malaikatnya untuk mengawasi setiap perkara yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah dengan catatan hidup kita yang kelak akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terkait dengan bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita perhatikan semua adalah kualitas ibadah kita semua ya. Bagaimana persiapan kita? Apakah amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas yang pertama syarat diterimanya amal itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadapan Allah, kebaikan orang-orang yang tidak beriman ya, orang-orang kafir itu sebaik apapun kebaikan mereka di hadapan Allah sia-sia. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja dia tidak beribadah sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya nanti hanya akan seperti debu yang berterbangan, tidak ada beban, tidak ada bobot timbangan amalnya. Yang berikut untuk orang-orang yang beriman, perhatikan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada kebaikan ya. Karena ada syarat diterimanya suatu amalan. Disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 18, surat Al-Kahfi ayat 110.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi yang pertama, syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas. Yang kedua, tentu saja mengikuti apa yang menjadi contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk setiap orang amal perbuatannya tidak akan sama. Kita sama-sama hadir Jumatan, pahalanya enggak sama. Sama-sama nanti sholat 2 rakaat, pahalanya setiap orang juga tidak sama, gitu ya. Misalnya Jumatan yang datang duluan tentu saja akan dicatat lebih banyak amalannya dan seterusnya, begitu ya. Disebut di surat Al-Baqarah ayat 261, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi yang Dia kehendaki. Yaitu tadi terkait dengan keikhlasannya dan juga dengan seberapa sungguh-sungguh dia mengerjakan amal soleh tersebut. Solat misalnya ya, solat dahulu para sahabat ya, Rasulullah SAW dan para sahabat kalau solat sudah khusyuk sekali, gitu ya. Ada sahabat kalau solat dia seperti tonggak pohon, nggak bergerak sama sekali kecuali gerakan solatnya. Maka kalau ada kerabatnya yang solat sambil betulkan jenggot dan sebagainya akan dia tegur, gitu. Banyak gerak-gerak dia tegur, gitu. Karena menunjukkan ketidakkhusyukan hatinya, gitu ya. Tidak tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika salah seorang dari kalian telah memperindah Islamnya, maka setiap kebaikan yang diamalkannya akan dicatat baginya dengan 10 kali lipat sampai 700 lipat, dan setiap kejelekan yang ia kerjakan akan dicatat baginya 1 kejelekan semisalnya. Jadi ini pengingat bagi kita ya di hadis ini, bahwasannya setiap muslim setiap kali dia melakukan amal sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah, setidaknya dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi bagi orang-orang tertentu bisa 700 kali lipat ya. Sama-sama sholat jamaah pahalanya bisa berbeda. Ada orang yang takbir, dia tidak paham takbirnya, tidak paham doanya, tiba-tiba salam, gitu ya. Tapi ada yang sejak takbir dia sudah takut kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, tunduk dia dalam sholatnya, memohon kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Dia menyadari sedang menghadap kepada siapa, gitu ya. Tapi ada yang sholat sambil ngalamun ya, dan seterusnya. Maka ini peringatan bagi kita yang punya anak-anak, monggo diarahkan supaya anak-anaknya sholat dengan baik, gitu ya. Sambil kita juga memperhatikan bagaimana sholat kita. Yang kedua, supaya amal ibadah kita itu meningkat di hadapan Allah, perhatikan kedudukan kita di hadapan Allah. Caranya dengan apa? Salah satunya lihat kedudukan Allah di dalam hati kita. Dalam 24 jam hidup kita itu, satu hari, gitu ya, apa yang kita prioritaskan. Ketika mau sholat serius, kita enggak sholat dengan sholat itu, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Karena kedudukan ketakwaan kita di hadapan Allah itu mempengaruhi bobot amal soleh kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai pahala infak mereka sebesar 1 mud atau setengahnya. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Kita sedekah sebesar gunung, gitu ya, dan itu sedekahnya berupa emas semua sebesar gunung, gitu ya, nggak akan bisa mengalahkan derajat pahala sedekah sahabat meskipun hanya segenggam tangannya, gitu ya. Karena apa? Satu, keislaman mereka, gitu ya. Mereka juga yang awal baru masuk Islam, dan kesungguhan mereka mempelajari Islam, kesungguhan mereka mempelajari Al-Quran, memahaminya dan berusaha mengamalkannya, gitu ya. Yang kedua, keikhlasan mereka. Yang ketiga, menurut para ulama, kezuhudan mereka. Kesungguhan mereka mengejar akhirat sebagaimana kesungguhan kita hari ini mengejar dunia. Banyak orang kejar jabatan, kejar harta, lupa dengan ibadahnya, sampai terbawa dalam sholatnya ya. Sholat yang ngitung-ngitung bisnisnya, gitu ya. Lupa dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sering sholatnya diundur-undur sampai mendekati batas akhirnya. Bahkan ada yang melupakan sholatnya. Jadi sama saja, orang kalau sudah Islam,
dilihat sholat 5 waktunya, besok di akhir oleh Allah yang dilihat pertama kali sholatnya 5 waktu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini bagus, yang lain insya Allah akan bagus. Tapi kalau yang 5 waktu ini jelek, yang lainnya jadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap muslim hendaklah memperhatikan hal ini. Kezuhudan para sahabat juga tampak misalnya ketika mereka misalnya siang hari hanya punya 3 korma, mau dimakan misalnya, tiba-tiba datang pengemis, nggak jadi dia makan 3 korma, kasihkan pada pengemis itu. Untuk apa? Cari pahalanya Allah sebesar mungkin. Dia berikan sesuatu yang paling berharga bagi dirinya, bahkan sesuatu yang sangat penting. Nah, di sini letak zuhudnya. Beda dengan orang zaman sekarang, kadang ngasih yang bekas, yang jelek, yang sudah nggak kepakai, yang kira-kira mau busuk dan seterusnya gitu ya. Maka di sinilah perbedaan amal setiap orang. Jadi sama-sama infak 10.000, setiap orang pahalanya beda-beda ya, karena hartanya juga berbeda-beda dan seterusnya. Demikian pada khutbah yang pertama ini, intinya kami mengajak diri kami maupun hadirin sekalian, mari jadikan Allah nomor 1 di hati kita ya, supaya kelak di akhirat Allah pun memuliakan kita. Demikian juga akan mempengaruhi amal-amal soleh kita. Demikian juga dalam setiap ibadah-ibadah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. Di sini ada jaminan dari Allah bahwa Allah akan menyertai orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Maka menjadi pengingat bagi kita ya, bahwa penting bagi kita itu dibersamai Allah, ditolong oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Karena nggak ada yang menjamin kita mati dalam keadaan apa. Bagi orang yang masih gemar maksiat, hati-hati ya. Jangan sampai matinya dalam keadaan maksiat. Maka segeralah bertobat, banyak istighfar, sehingga Allah mudahkan supaya bisa berhenti dari maksiatnya. Yang belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya, minta tolong sama Allah supaya diberi kekuatan. Gimana seorang muslim bisa melakukan kewajiban dengan sebaik mungkin. Kemudian ditingkatkan terus kualitas dari kebaikan itu. Misalnya sholat ya, tadinya sukanya sendiri, coba berjamaah dan seterusnya begitu ya. Yang sering subuh ketinggalan, lakukan subuhan meskipun telat bangunnya gitu ya. Sholat subuh sendiri, kemudian tingkatkan berjamaah dan seterusnya. Yang kedua, perlu diperhatikan juga amalan-amalan yang terpenting seperti mengajak orang pada kebaikan. Pengikutnya nanti akan memberi tambahan pahala bagi kita ya. Disebut dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menyeru kepada hidayah, niscaya mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang berikutnya juga amalan-amalan yang mendatangkan kebaikan. Sholat untuk kita sendiri, tapi ada amalan-amalan yang memberi kebaikan kepada orang lain. Di satu hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik kawan di sisi Allah ialah yang paling bermanfaat bagi kawannya, dan sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang paling baik bagi tetangganya. Di hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik bagi keluargaku. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman keburukannya, dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak pernah diharapkan kebaikannya dan tidak dirasa aman keburukannya. Demikian pada khutbah siang hari ini, mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga hidup kita dalam kebaikan, sehingga mati dalam kebaikan, dan kelak di akhirat juga mendapat kebaikan, dijaga dari azab api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.